Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M2Days Production. Untuk di video kali ini, kita akan melanjutkan proyek yang kemarin, di mana kemarin kita sudah melakukan digitasi dan labeling. Jadi digitasi dan labeling. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan pembuatan peta dasarnya. Jadi setelah labeling kita akan masuk ke simbologi. Jadi kemarin kita sudah melakukan banyak tahapan, mulai dari koreksi geometri atau biasa disebut dengan georeferencing, masuk ke labeling, masuk ke digitasi, dan sekarang kita melanjutkan ke simbologi. Jadi simbologi itu kita mewarnai daerah-daerah yang ingin kita warnai, seperti misalnya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Jadi dibedakan berdasarkan warnanya dan nanti akan kita masukkan ke legenda seperti itu. Jadi ini contohnya, jadi peta rujukan kita kemarin, peta administrasi Provinsi DKI Jakarta, kita tetap membuat seperti ini sebagai latihan. Jadi ini untuk peta acuannya ini sebenarnya kita bisa menghapus saja, kita keluarkan aja, kita delete aja, kita remove, terus kita melakukan simbologi. Jadi ini kita remove aja. Kita sudah tidak membutuhkan peta rujukannya. Sekarang kita melakukan simbologi berdasarkan seni kita sendiri, seperti itu. Misalnya kita mau mewarnai dia warna apa, itu berdasarkan seni kita sendiri saja. Jadi tidak usah merujuk pada peta rujukan kita, tapi terserah juga jika teman-teman mau merujuk untuk sementara bisa, tidak apa-apa. Tapi bisa saja kita memilih warna sesuai dengan warna keinginan kita. Jadi yang pertama kita lakukannya itu kita klik kanan, properties. Jadi kita klik kanan tadi ininya, properties. Setelah itu kita masuk ke simbologi, terus masuk ke kategori. Kategori di sini kita pilih unique value. Jadi unique value ini kita isi berdasarkan dengan apa yang akan kita tampilkan. Jadi unique value ini berdasarkan dari data atribut yang telah kita isi. Kemarin kita telah isi data atribut keterangan misalnya di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Nah, sekarang kita akan menampilkan simbologinya berdasarkan keterangan itu. Tetapi kita juga bisa menampilkan berdasarkan atribut lain. Misalnya kita menghitung luas. Kita bisa melakukan simbologi berdasarkan luasan. Itu seperti itu, bisa. Untuk luasan nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Jadi kita masuk keterangan. Setelah itu kita uncentang yang ini, all other value. Kita hilangkan aja karena kita tidak ingin menampilkan value yang lain kecuali dari keterangan, seperti itu. Terus kita tinggal add all value. Add all value. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa memilah apa yang mau kita tampilkan. Misalnya, saya remove semua dulu, remove all. Ini remove all. Add value. Saya hanya mau memasukkan semua Jakarta, daerah misalnya Jakarta, jadi luar Jakarta saya tidak masukkan. Itu bisa. Misalnya Jakarta, oke. Seperti itu. Jakarta Pusat, oke. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Ini bisa kita masukkan seperti ini. Kita lihat dulu ya hasilnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang di luar Jakarta tadi seperti laut dan daerah luar Jakarta ini tidak diberi warna. Jadi hanya daerah Jakarta saja yang diberi warna. Seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi tergantung kita maunya seperti apa. Tapi alangkah baiknya kita memunculkan semuanya. Jadi kita remove all, kita munculkan semuanya aja. Seperti ini. Jadi ingat, laut itu simbologinya selalu berwarna biru ya. Jadi laut itu kita simbologinya selalu berwarna biru. Jadi kita ganti
simbologi laut itu berwarna biru. Jadi lebih baiknya seperti itu. Untuk luar Jakarta kita bisa putihkan saja gitu, warna putih. Nah, jadi seperti ini kita ambil warna laut aja, warna biru misalnya. Oke. Dan luar Jakarta kita ambil warna putih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah jadi. Jadi ada laut, ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan luar Jakarta. Nah, jadi ini proses simbologi. Jadi kita membedakan daerah-daerah administrasi berdasarkan warnanya. Nah, jadi bisa juga kita tidak memasukkan labelingnya, bisa juga kita tidak masukkan labelingnya, tapi bisa juga kita tetap memasukkan labelingnya. Itu tidak masalah, tidak ada masalah seperti itu. Jadi begitu. Jadi ketika kita sudah melakukan simbologi seperti ini, ini menandakan bahwa data vektor kita sudah siap pakai. Jadi sudah bisa sudah bisa dijadikan peta dasar. Peta dasar. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa data atribut dari data vektor kita itu bisa kita tambah. Bisa kita tambah luasan, bisa kita tambah yang lain. Misalnya ada informasi lain di Jakarta Barat. Misalnya di Jakarta Barat ini informasinya di sana jumlah penduduknya sekian misalnya. Jakarta Utara jumlah penduduknya sekian. Jadi kita bisa menampilkan simbologi ini berdasarkan jumlah penduduk. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi bisa juga berdasarkan luasan, yang mana yang paling luas kita bisa lihat seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, untuk luasannya kita bisa langsung lanjut aja langsung. Coba saya masukkan seperti ini. Jadi kita add field, terus kita masukkan type-nya itu double. Kita tulis nama luas. Luas biasanya kita menggunakan hektar ya, hektar. Tergantung dengan kebutuhan datanya. Kadang ada kebutuhan data yang maunya itu meter persegi, bisa, kita bisa masukkan maunya area, bisa juga. Jadi tinggal oke. Nah, di sini ketika kita menghitung luas itu sangat berpengaruh dengan proyeksi peta. Nah, kenapa saya kemarin mengarahkan ke UTM zone? UTM zone itu karena kita memakai data UTM. UTM itu satuannya meter. Jadi UTM itu satuannya meter. Seperti teman-teman lihat di sini, di bawah sini. Di bawah sini ini meter. Jadi ini satuannya meter. Jadi ini ada 729.778, berarti ini 729.778 meter ke 922.926.25 meter. Nah, gitu. Jadi ini UTM itu meter. Kalau kita memakai WGS, jadi ada dua proyeksi itu yang biasa digunakan. Jadi ada WGS 1984 aja, ada WGS 1984 UTM zone sekian gitu. Jadi kita masuknya ke UTM. Kenapa? Karena kita akan menghitung luas. Kalau kita menggunakan geografik, kita tidak bisa menghitung luas gitu. Kita tidak bisa menghitung luas karena satuannya bukan meter, satuannya adalah derajat. Nah, seperti itu. Jadi itu kenapa saya selalu arahkan bahwa kita selalu harus memastikan bahwa layer kita ini sudah masuk di projection UTM. Projection UTM sesuai dengan daerah kita atau wilayah kita. Karena tiap wilayah berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah masuk ke fieldnya, kita masuk ke data atributnya. Sekarang kita menambah data atributnya tadi. Ini kalau bisa kita hilangkan centangnya dulu ya. Kita hilangkan centangnya, karena kalau kita centang, satu kita centang, berarti yang akan muncul nanti luasannya cuma Jakarta Utara saja, gitu. Oke, mau saya ini, kita coba ya, kita coba calculate geometry. Kita cuma centang Jakarta Utara, terus calculate geometry. Kita akan melihat yang mana yang akan keluar. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan UTM, kita bisa menghitung luasan nih.
Jadi ada are, ada hektar, ada meter persegi, ada kilometer persegi. Itu kita bisa menghitung. Kalau kita menggunakan geografik, kita tidak bisa menghitung luasan karena satuannya berbeda, gitu kan, perbedaan satuan tadi. Nah, jadi kita hektar, terus kita oke. Yes. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ini cuma Jakarta Utara. Jadi cuma Jakarta Utara yang terhitung luasnya. Kenapa? Karena kita hanya menyentang Jakarta Utara. Jadi lebih baiknya kita tidak usah menyentang, kita nonaktifkan dulu centangannya, terus kita calculate kembali, calculate geometri. Setelah itu kita pilih hektar. Jadi ingat ya, ini kita masukkan ke are. Jadi area karena area itu luas, jadi satuannya luas. Jadi area, kita pilih area. Kita juga pilih koordinatnya, X-nya, Y-nya bisa kita masukkan ke sini. Nah, jadi tinggal kita ambil hektar, terus oke. Yes. Nah, semuanya sudah terhitung luasnya. Di sini desimalnya sangat banyak. Jadi kita bisa klik kanan di luas hektarnya, terus properties, kita pilih numerik. Kita pilih numerik ini, klik di numerik, terus desimalnya kita ganti 2. Jadi itu tadi 6, jadi kita pakai 2 atau 3. Oke. Biasanya kita menggunakan 3 kalau desimalnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi luasannya sudah ada. Jadi luasan untuk misalnya Jakarta, di luar Jakarta ini tadi, terus ini Jakarta Utara, gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, saya bisa melihat di sini. Nah, kita bisa lihat. Ini Jakarta Utara, 14.530 hektar. Jakarta Barat itu 12.330 hektar. Jadi kalau kita ingin melihat yang paling luas yang mana, dia tinggal sortir, ternyata yang paling luas yang itu di daerah Jakarta itu Jakarta Timur. Yang paling luas wilayahnya yaitu Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Jadi seperti itu. Itu tadi, jadi sudah dijelaskan bagaimana kita mengeluarkan, mengganti warnanya, simbologi, dan bisa juga kita menghitung luasan areanya, seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lebih membahas lagi tentang penambahan atribut. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.